ibu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ini sampai kapan toh yo? Anaknya harap ditangkapake. Sepertinya kurang di dalam konteks ini. Di sini letaknya ya mungkin karena dari kecil hidup di istana, jadi kadang-kadang kurang memiliki empati atau kepedulian. Dan kembali lagi kepada pernyataan Ibu Megawati, ini tentunya pernyataan tersebut langsung ditampar oleh pernyataan Al-Quran dan Al-Hadis, di mana heran katanya kenapa ibu-ibu lebih memilih ikut pengajian dan bagaimana nasib anak-anaknya dan lain sebagainya. Dapat kesempatan untuk ngomong di muka umum tidak salah. Tidak salah dalam mengucapkan gimana gitu. Tidak salah, tegak salah, nggak gitu. Kok bingung loh, lihat ibu-ibu tuh budayanya sekarang kok malah datang ke pengajian gitu loh. Nah, anak-anaknya mau gimanain? Ibu, mohon maaf, bukan hanya beribu-ribu maaf, tapi berjuta-juta maaf. Ibu, jika nanti pernyataan saya menyinggung ibu. Bu, kalau mungkin ibu dulu waktu ibu ikut pengajian tuh kayak nggak ngurusin rumah dulu, makanya ibu bisa berpikir seperti itu. Maaf ya Bu, itu menurut saya aja sih. Jangan ikut pengajian mulu, tapi urus keluarga tuh, urus anak gitu. Karena kami ini rakyat kecil Bu, rakyat jelata, itu harus hati-hati sekali berbicara, hati-hati sekali memilih kata. Kenapa? Ibu kalau salah bicara atau ketika ibu menyakiti banyak rakyat di negeri ini. Nah Bu, saya mau nanya nih, bego-begoan aja Ibu ya, saya kan orang bego nih, saya pengen nanya. Mending ikut pengajian mulu, terus keluarganya nggak keurus, atau ikut partai mulu, tapi negara nggak keurus? Jawab ini Bu, kenapa ibu-ibu tuh sering ke pengajian? Ya karena di tempat pengajian itu Bu, kita itu diberikan solusi atas masalah-masalah yang kita hadapi, kita dapat ilmu. Pernyataan Megawati soal ibu-ibu pengajian dikejar. MUI berkata, jangan usil dengan ibu-ibu rajin mengaji. Pernyataan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembimbing Ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Megawati Soekarno Putri, yang menyindir ibu-ibu pengajian dikritik sejumlah pihak. Apalagi sebelumnya, secara terbuka, Mega juga mempertanyakan kebenaran akhirat. Dia bahkan menyebut akhirat sebagai ramalan masa depan. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kyai Khalil Nafis pun memaafkan pernyataan Megawati tersebut. Saya maafkan, tapi tak ada ceritanya ibu-ibu rajin ngaji itu jadi bodoh dan tidak kreatif. Ngaji itu melatih hati dan mengkaji melatih pikiran. Keduanya banyak yang bisa memadukan sekaligus, tulis Kyai Khalil Nafis. Soal tak senang ngaji, tak apalah. Tapi tak usah usil dengan ibu-ibu yang rajin mengaji sampai kapanpun. Sementara itu, Ketua Persaudaraan Alumni PA212 Ustadz Slamet Arif menduga pernyataan Megawati terkait umat Islam mungkin karena usianya yang sudah tidak muda lagi, sehingga Megawati kerap mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Ustadz Slamet mendoakan agar putri proklamator RI Soekarno tersebut mendapatkan hidayah. Kasihan saya dan mohon dimaklum, sudah sepuh. Jadi rada-rada ngelantur. Doain aja biar cepat yakin dan melihat adanya akhirat, ujar Ustadz Slamet. Tidak bijak. Sementara itu pemimpin Majelis Taklim Wassolawat Ad-Dur Purwakarta, Jawa Barat, Ustadz Adugrah Sam Sopyan menilai pernyataan Megawati yang menyindir ibu-ibu sangat tidak bijak. Apalagi sindiran terhadap ibu-ibu dilontarkan oleh seseorang yang dianggap sebagai tokoh bangsa yang seharusnya bijak dan tidak menyudutkan kelompok atau agama tertentu. Pernyataan Megawati menimbulkan polemik di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Jelas dia. Dia menilai harusnya Megawati bisa lebih bijak seiring dengan bertambahnya usia, bukan soal bicara. Karena sebagai manusia akan dinilai pernyataan dan langkahnya dalam menyikapi suatu masalah. Oleh karenanya, setiap pernyataan dan langkahnya tidak membuat polemik di masyarakat. Ibu-ibu dugem. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Dewan Pimpinan Pusat,
Partai Demokrat Andi Nurpati mengatakan bahwa pengajian tidak dilakukan setiap hari. Pengajian itu terkadang dilakukan seminggu sekali atau sebulan sekali. Di rapat pengajian juga terkadang banyak membahas tentang kesehatan. Sangat tidak pantas menyoal ibu-ibu pengajian. Kenapa enggak menyoal ibu-ibu yang dugem dunia tergelap di diskotik, ibu-ibu yang kerja full day, kata Andi Nurpati. Maka dari itu, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU itu menyayangkan pernyataan Megawati yang menyindir ibu-ibu pengajian tersebut, apalagi sudah pernah jadi pemimpin negeri, ketum parpol, penasihat atau pembina BRIN, sudah profesor dan lain-lainnya. Meskinya bukan menghujat, tapi memberi support, motivasi dan lain-lain bagaimana supaya ibu-ibu lebih care dengan anak. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa banyak juga ibu-ibu yang ikut pengajian justru sudah punya cucu dan tak punya tanggung jawab mengurus cucu. Banyak yang sudah umur 40 tahun ke atas, di mana anak-anaknya sudah dewasa, sudah berkeluarga, bahkan sedikit yang punya bayi atau anak kecil, ibunya. Dia berpendapat, melarang umat beragama untuk mempelajari agama lebih dalam merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin beliau nggak paham apa itu pengajian. Jelasnya, Andi Nurpati menjelaskan, pengajian adalah sarana pendidikan agama yang belum tentu semua dipelajari di sekolah atau saat kuliah. Apalagi lanjutnya, tak semua orang juga kuliah. Saya kira Bu Mega salah persepsi tentang pengajian yang bisa menimbulkan anak-anak stunting karena ditinggal ibunya pengajian. Pengajian itu enggak tiap hari dan hanya beberapa jam. Biasanya juga bukan jam makan, ungkapnya. Menurut dia, lebih parah ibu-ibu yang bekerja di luar rumah setiap hari dari pagi hingga sore atau malam. Kenapa Bu Mega enggak menyoal itu daripada menyoal ibu-ibu pengajian? Meski hak orang ibu bekerja berkarir di luar rumah yang umumnya anaknya diserahkan kepada asisten rumah tangga yang notabene pengetahuan tentang gizi dan lainnya tidak memadai, ujarnya. Wakil Sekretaris Jenderal Kalasi Jam Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamopeng mengatakan, ibu-ibu pada doyan ngaji karena biar tahu dan paham serta beriman kepada yang gaib. Yang dilakukan ibu-ibu tersebut tidak seperti Megawati yang sudah terlapor ke polisi dalam kasus dugaan penistaan agama yang menghina keimanan terhadap alam gaib. Ada juga ibu-ibu doyan ngaji masuk mondar-mandir ke masjid ternyata syarat kepentingan politik untuk 2024, ujar Novel. Novel menegaskan, ibu-ibu yang doyan mengaji sadar akan ketuhanan yang Maha Esa yang harus dijaga. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa adalah realisasi terhadap pengamalan ketuhanan yang Maha Esa, tidak seperti Megawati yang tidak mengaji, justru malah ingin mengganti Pancasila dengan Trisila dan juga Ekasila. Utamakan keluarga. Sebelumnya, pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri soal ibu-ibu pengajian kembali menjadi sorotan publik. Pernyataan itu disampaikan Presiden ke-5 RI saat kick-off Pancasila dalam tindakan gerakan semesta berencana mencegah stunting yang digelar BKKBN beberapa waktu lalu. Saya melihat ibu-ibu itu maaf ya, kenapa toh? Seneng banget ngikutin pengajian. Mohon maaf beribu maaf, ini pengajian sampai kapan? Anaknya mau diapain? Namun Megawati menuturkan dirinya tidak bermaksud untuk melarang ibu-ibu mengikuti pengajian. Ia hanya berharap agar ibu-ibu tetap mengutamakan keluarga khususnya dalam mengurus anak. Boleh, bukan berarti nggak boleh ikut pengajian. Saya juga pernah ikut pengajian kok. Maksud saya nanti Bu Risma saya suruh, Bu Bintang saya suruh. Kalau bikin manajemen rumah tangga, kata Megawati.